Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan izinnya, dengan segala karunia-Nya kita mendapatkan dua nikmat Bapak sekalian, yaitu nikmat iman. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalankan salat subuh berjamaah. Yang kedua, nikmat yang senantiasa kita syukuri yaitu nikmat sehat. Dua nikmat itulah yang pada hari ini masih kita dapatkan. Oleh sebab itu senantiasa tak berkurang syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita pada Rasulullah dan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dengan segala perjuangan beliau pada hari ini dengan izin Allah, dengan perjuangan jerih payahnya, ya, tumpah darahnya, air mata dan sebagainya, kita menjadi salah satu umatnya yang tentu saja kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah pada hari ini saya merasa sangat berbahagia bisa bersilaturahim seperti pulang kampung, karena saya tinggal dulu di Departemen Dalam Negeri, ya, di Komplek DDN Bintara Jaya, lalu ke Ikro Jati Makmur, Pak, jadi hampir setiap hari lewat Jati Bening, ya. Sekarang tinggal di Bekasi itu di dekat Yapit. Kesempatan singkat ini karena diberi waktu singkat, ya, waktunya hanya jam berapa, Pak? Jam 5 sampai jam 6 sore. Ya, dalam waktu yang singkat ini saya berusaha semaksimal mungkin menyampaikan satu ilmu Allah yang sangat sederhana, ilmu Allah yang sangat mudah, yaitu terapi totok punggung. Totok punggung ternyata merupakan salah satu tiba nabawi, pengobatan ala Nabi. Pernah Ustaz Sofyan Nur, ya, beliau menjelaskan sama saya itu hadisnya secara singkat saja gambarannya, bahwa pada suatu hari Sayyidina Umar masuk ke rumah Rasulullah, ya. Begitu Sayyidina Umar masuk ke rumah Rasulullah, beliau sedang melihat Rasul sedang dijawil-jawil punggungnya, ya. Jadi Rasul sedang dijawil-jawil punggungnya, itu bahasa Ustaz Sofyan Nur, kata beliau, ya. Jawil-jawil itu apa? Kalau kita mungkin di apa tuh, Pak? Di uwal-uwal, di uyak-uyak. Dari situ muncul istilah kita sebut totok punggung, ya, ditotok-totok, diiel-iel, digetar-getar gitu, vibrated, digetar-getar, ya, punggungnya. Di situ muncul istilah kita sebut totok punggung, dijawil-jawil istilah beliau itu, ya. Lalu Dr. Lukman pun menjelaskan tentang hadisnya secara rinci, ya. Kalau saya tidak bisa, Pak, menjelaskan secara rinci, ya. Kalau Dr. Lukman itu dari NTB, dari Lombok, beliau memang lulusan hadis dari Saudi Arabia, ya. Jadi nanti masalah rujukan hadisnya secara detail, ya, Bapak Ibu bisa dapatkan, mungkin ada di YouTube kita juga, insya Allah, ya, hadis totok punggung, insya Allah. Kesempatan ini kita maksimalkan, ya. Apa itu totok punggung? Dalam waktu yang singkat ini saya yakin insya Allah, ya, dengan izin Allah, Bapak Ibu pulang ke rumah nanti, masalah kesehatan yang dialami, entah masalah anak kita yang sakit demam, ibu kita yang mungkin gagal ginjal, ayah kita yang harus pasang ring dan sebagainya, insya Allah dengan izin Allah bisa selesai, ya. Kenapa di punggung? Ya, punggung itu pusat pesarapan. Punggung itu pusat pesarapan. Kenapa mata kita minus? Karena tidak lancar darah ke mata, Pak. Di mana sumber penyumbatannya? Di punggung kita. Kita punya pasien silinder matanya minus dan sebagainya, ya. Ditotok rutin, darahnya lancar ke mata, secara alami akan terjadi self recovery, perbaikan sendiri, natural recovery, perbaikan secara alami. Ya, jadi Bapak yang matanya minus plus dan sebagainya, dengan totok punggung, nutrisi lancar ke mata, secara alami itu akan memperbaiki saraf mata, kornea mata kita. Bahkan yang buta, 7 tahun tunanetra, ya, dengan izin Allah ditotok punggungnya, lancar darah ke matanya, dengan izin Allah sekarang sudah bisa melihat kembali, ya. Jadi ditotok punggungnya, darahnya lancar ke mata, secara alami, mata saraf yang putus, kornea yang rusak, ya, yang menurut secara medis mungkin tidak bisa diperbaiki lagi,
dengan izin Allah bisa melakukan perbaikan sendiri secara alami. Makanya waktu pelatih di Makassar tuh Pak, seorang dokter ya, Masya Allah, saya mendapatkan ilmu dari beliau, almarhum Dr. Marino. Beliau bilang sama saya, sampai yakin sekali Pak, beliau bilang sama saya lebih yakin dibanding Ustadz, subhanallah. Apa beliau bilang? Otot punggung bisa menuntaskan masalah kedokteran yang beratus-ratus tahun tidak selesai. Di mana sumber masalahnya? Di punggung. Maka saya langsung ke gambar punggung. Nggak usah lama-lama. Nanti kalau lama-lama tuh pelatihan insya Allah ibu bapak ya. Lama-lama kita pelatihan. Pelatihan itu dari pagi sampai sore biasanya kita jelaskan secara rinci. Jadi punggung pusat pesarapan. Kenapa kepala kita sakit? Di mana sumber masalahnya? Di kepala atau di punggung? Atau di dompet? Di punggung tidak lancar darah ke kepala, betul tidak? Ya, Bapak Ibu ke dokter, dikasih obat sakit kepala atau dikasih obat sakit punggung? Bukan obat sakit kepala, itu obat penghilang rasa sakit kepala, betul tidak? Ya, itu obat penghilang rasa sakit saja. Ya, ditotok punggung, dilancarkan darah yang ke kepala. Ya, kalau nanti di sini ada yang sakit kepala, insya Allah langsung kita tunjukkan titiknya insya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit kepala hari ini Pak ya. Kalau ada nanti selesai kajian langsung datang, saya tunjukkan titiknya yang ke kepala, insya Allah dengan izin Allah saya total, insya Allah langsung reda sakit kepalanya. Ya, jadi pusatnya di punggung. Pengampuran lutut, sumber masalahnya di lutut atau di punggung? Efeknya ke lutut, tidak lancar darah, lama-lama sendi kering. Ya, kalau ada yang pengapuran di sini hari ini silakan nanti selesai kajian datang Pak insya Allah langsung kita tunjukkan bagaimana kita lancarkan darah ke lutut. Yang Bapak Anda bisa tekuk lututnya dengan izin Allah langsung bisa tekuk lututnya insya Allah. Ya, kenapa? Yang kita ambil itu sumber masalahnya di punggung. Ya, ada yang keropos lututnya, sudah letter O itu Pak, letter O dia jalan, ya. Darahnya lancar pelan-pelan, ya pelumasnya lancar lagi secara alami, ternyata tulangnya bisa tumbuh lagi. Normal lagi jalannya. Ya. Di mana penyumbatannya? Di punggung tidak lancar ke lutut. Bukan disuntik pelumas lututnya, ya, tapi dilancarkan darah yang ke lututnya. Jadi pusat sarafnya di punggung. Yang kedua, pusat penyumbatan pun ternyata di punggung. Nah, itu Pak kuncinya. Ya, pusat penyumbatan pun ternyata di punggung. Ada beberapa penyakit yang hingga detik ini belum selesai di dunia kedokteran. Contohnya autoimun. Ya, autoimun hingga detik ini belum diketahui secara pasti penyebabnya dan belum ada obatnya, betul tidak? Ya. Ada kasus pasien saya autoimun beberapa, alhamdulillah kita terapi. Saya bilang, ibu sudah total beberapa kali, sakit kepala sudah hampir tidak ada, sudah kena sinar matahari sudah kuat, aktivitas sudah normal, silakan cek secara medis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, total punggung tidak anti medis. Ya, kita tidak anti medis. Silakan diukur secara medis. Masya Allah Pak, dengan izin Allah ditotok rutin, pas dicek medis itu hasil labnya normal, tidak lagi autoimun. Di mana penyumbatannya? Di punggung. Ya. Jadi kalau darah lancar, sunatullah darah lancar, sehat tidak kita? Sehat. Itu kuncinya. Ya. Jadi sunatullah darah kita lancar, insya Allah kita sehat. Jadi apa yang kita dapatkan dari totok punggung? Yang pertama, totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Ya. Totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Sakit kepala di totok punggungnya, lancar darah ke kepala, selesai. Ya. Sementara ini kedokteran konvensional fokus pada efeknya. Mata kita dokternya beda lagi, THT dokternya beda lagi, jantung dokternya beda lagi, paru dokternya beda lagi. Fokus pada organ depan tubuh manusia. Ya.
Padahal semuanya bergantung pada punggung, tulang belakang. Jadi Bapak, Ibu sekalian, dengan total punggung tuntas masalah dari sumber masalahnya. Sampai masalah-masalah yang mungkin menurut Bapak ini mana mungkin. Contohnya apa? Keseleo. Mana bisa keseleo kaki di total punggung? Ya. Saya hampir tiap tahun tuh naik gunung ya, ke Papandayan kita naik gunung tuh ya. Banyak peserta yang kepelit kakinya, betul enggak? Ya. Bengkak, memar. Engkelnya memar. Saya tak sentuh sedikit pun engkelnya, saya tak sentuh sedikit pun kakinya. Saya hanya lancarkan darah yang ke kaki. Biar dia gerak-gerak sendiri kakinya itu. Itu dengan izin Allah, Pak. Itu memarnya langsung hilang. Ya. Tanpa kita sentuh, tanpa kita urut. Terakhir saya ke Payakumbuh, ke pesantrennya Ustadz Zulkifli M. Ali. Beliau cerita sama saya, anak pernah di totok punggung juga, subhanallah. Ya kata beliau. Beliau naik kuda, beliau jago berkuda dari mana Pak ya, subhanallah. Waktu anak berkuda kata beliau, pas belok itu kuda anak, beliau tuh tersungkur. Tersungkur untuk melindungi kepala, enggak gebentur bumi, beliau tahan dengan tangan. Lalu tangan anak bengkak. Beliau cerita. Ya. Lalu diurut ternyata bukan makin sembuh, makin lebam, biru. Ya. Baru datang teman-teman totok punggung, ditotok Pak, subhanallah. Ditotoklah punggung beliau, bahu belikatnya, fokusnya di situ. Lalu dengan izin Allah Pak, itu lebamnya langsung hilang. Apa beliau bilang? Seperti di tip X. Ya. Nah, ketemu kita di Payakumbuh sama beliau itu, beliau cerita, kakak anak sudah belajar totok punggung sama antum di Jati Asih, subhanallah. Ternyata kakak Ustadz Zulkifli M. Ali pernah belajar totok punggung di Jati Asih. Anak semakin yakin, apa kata beliau? Karena tetangga anak sendiri anak saksikan, kata beliau, yang mau pasang ring, lalu kakaknya belajar sama kita di Jati Asih, lalu beliau totok Pak itu tetangganya. Dengan izin Allah cek ke dokter lagi, apa kata dokter, jantung Bapak sudah bagus, tak jadi pasang ring. Ya. Jadi masalah keseleo pun Pak, ya, masalah pengapuran lutut pun tadi, ya walaupun di kaki di tangan, tetap ditotok punggungnya. Ya, totok punggung tadi apa? Menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Saya punya pasien Pak, anak bayi 22 hari. Nah, ini falsafah kedua. Totok punggung bisa mendeteksi penyakit dari sumbernya langsung. Totok punggung mendeteksi sumber penyakit langsung di sumber masalahnya. Itu yang kedua. Pasien saya bayi 22 hari, ya. Kalau masuk ASI dia tidak bisa muntah, masuk ASI muntah. Maka dicarilah dokter, ya dokter terbaik lah, ya. Rumah sakit ternama di Jakarta. Masuk ruang PICU. Masuk ruang PICU, masuk makanan muntah terus. Diambil sampel darah oleh tim dokter, oleh tim dokter. Beberapa hari kemudian sampel darah ternyata Pak tidak ada penyakitnya. Pertanyaannya, kondisinya sakit atau tidak Pak bayinya? Sakit. Ya. Diambil sampel darah tidak ada penyakitnya. Dokter bilang kita harus ambil sampel darah dan kita harus bawa ke Malaysia. Karena lab di Malaysia lebih canggih dibanding lab di Indonesia, Pak. Subhanallah. Kata dokter, tapi Bapak harus bayar 5 juta. Bayar Ustadz saya 5 juta. 2 minggu sampel darah anak saya dibawa ke Malaysia. Pulang dari Malaysia, surat keterangan dapat, tak ada penyakitnya. Kondisi bayi makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Kondisi makin buruk, sudah mulai makin kuning, Pak. Ya, apa dokter bilang? Tim dokter bilang kita akan bawa ke Jerman. Di Malaysia belum ketemu. Ya, lab di Jerman lebih canggih, subhanallah. Ya, lab di Jerman lebih canggih. Ya, dibawa ke Jerman lah itu. Belum dibawa ke Jerman, Pak. 2 minggu harus bayar 20 juta anak orang tuanya itu. Belum sempat dibawa ke Jerman karena harus bayar 20 juta.
Saya bilang, Pak, jangan dibawa ke Jerman, kejauhan. Bawa saja ke Jati Asih. Sama-sama J depannya, saya bilang. Dibawa Pak ke Jati Asih, pulang paksa. Ya, saya cek punggungnya. Gambar punggung tadi itu, saya cek punggungnya, Pak. Pas titik lambung yang mengarah ke lambung, ada penyumbatan yang menekan. Bagian yang agak dalam. Ya, ada penyumbatan yang menekan bagian yang agak dalam. Itu berarti penyumbatan yang sudah menekan saraf, penyumbatan sudah menekan pembuluh darah. Ya. Ketika saraf pembuluh darah ketekan ke lambung, kira-kira lambung dapat nutrisi tidak? Tidak. Tidak dapat nutrisi lambung. Lambung kerjanya normal tidak? Tidak. Maka masuk makanan, Pak, muntah. Masuk makanan, muntah. Saya totallah titiknya menyumbat tadi yang menekan simpul saraf dan pembuluh darahnya. Saya total pelan-pelan dia, subhanallah, 2 kali total, Pak. Darahnya lancar, subhanallah. Secara alami lambungnya recovery lagi, bisa mencerna kontraksi normal. Maka begitu masuk ASI, tidak muntah lagi dia. Di mana sumber masalahnya? Di punggung, Pak. Ketemu insya Allah. Bapak yang sakit apapun insya Allah, ya, kecuali ada intervensi benda asing, Pak, kita kena tombak, kita kena tembak, kita kena panah, itu total punggung nyerah. Ya. Kalau muncul dalam tubuh kita sendiri penyakit itu, ya, insya Allah Pak, dengan izin Allah tubuh kita bisa atasi secara alami, tidak perlu ada intervensi dari alat-alat medis lain. Ya. Apa tadi yang kedua? Total punggung mendeteksi penyakit dari sumber masalahnya. Yang ketiga, total punggung menjadi solusi alami tanpa operasi. Ada nggak yang sakit jantung di sini? Kalau ada, Pak, insya Allah bismillah, ya. Semoga jadi jalan kesembuhan untuk Bapak, Ibu ketemu kita di sini, ya. Doa Bapak Ibu insya Allah dikabul Allah. Ya. Tidak perlu bypass jantung, tidak perlu pasang ring jantung, tidak perlu ganti klep katup jantung, ya. Tidak perlu pasang alat pacu jantung. Kemarin dari Maluku Utara pasien saya 1 bulan berobat, fungsi jantung tinggal 30%, detak 38. Kalau mungkin secara medis, Pak, 1 tahun lagi selesai, habislah dia kan. 1 tahun 2 tahun lagi selesai, karena jantung sangat lemah. Ya, kalau mau dioperasi tidak kurang dia, insya Allah uangnya, ya tinggal bilang Pak Gubernur selesai. Ya, tidak mau dia dioperasi. Totok setiap hari. Apa beliau bilang sama saya? Kemana Ustadz pergi, saya kejar katanya. Dari Maluku Utara dia datang, total setiap hari, Pak. Mulai detaknya bagus, 40, totok lagi. Mulai detaknya bertambah 50. Tensinya selalu 150/50, sangat lemah. 150/50, sangat lemah. Anaknya dokter. Ya. Totok lagi tiap hari. Terakhir sebelum beliau pulang, berapa tensi Ibu sekarang? 150/80. Sudah normal jantung Ibu, saya bilang. Di mana penyumbatannya? Di punggung, Pak. Di punggung. Tidak kita sentuh dadanya, tidak kita sentuh depannya. Kita hanya murni menotok punggungnya saja. Darahnya lancar ke jantung, kerja jantungnya normal lagi. Ya, bukan dipasang alat pacu jantung, tapi dilancarkan darah ke jantung. Ya, tubuh kita seperti pohon, Pak. Organnya seperti dahan. Ketika dahannya layu, bukan di dahan sumber masalahnya, di akar. Kita siram akar dengan air, naik lagi nutrisi ke dahan. Besok pagi kita temukan, segar lagi tidak dahannya. Itu total punggung, Pak. Ya. Jadi solusi alami tanpa operasi. Nampaknya sudah mau ditotok semua ini, Pak, ya. Nah, Bapak yang sakit jantung insya Allah ya bisa kita atasi. Apalagi itu yang harus operasi. Ya. Batu ginjal. Di Kalimantan Selatan kemarin batu ginjal 2,6 cm. Kendalanya, Pak, kelemahan totok punggung. Begitu kita totok dia hancur. Kendalanya, Pak, ketika hancur tak semua hancurnya luruh halus. Ada serpian-serpian yang agak besar, itu yang menggores saluran ureter, akhirnya ada pendarahan. Itu kelemahan totok punggung, harus diakui. Tetap harus ada tindakan medis, diinfus, dikasih alat obat penghilang nyeri. Tapi akhirnya batu ginjalnya keluar semua,
Subhanallah, tidak jadi dioperasi. Ya, itu kelemahan totok punggung. Kalau batu ginjalnya kecil Pak, totok sebentar saja, besok pipis keluar insya Allah. Saya notok pasien 2 kali totok punggung Pak, 2 kali totok Pak, sakit stroke, ya. Beliau sakit stroke, saya totok punggungnya. Totok punggung itu alami tanpa operasi dan semuanya kena. Walaupun Bapak tidak keluh penyakit lain, insya Allah penyakit lain kena. Totok aja semuanya tuh, sakit stroke, fokus titik stroke-nya, tapi kan yang lain kena juga. Ya apa dia bilang? Totok hari Selasa, pas Rabu pagi pipis, batu ginjalnya keluar. Padahal berobat apa tadi? Stroke. Ya, batu ginjalnya keluar. Totok lagi Selasa Pak, ya. Minggu berikutnya, Rabu pagi pipis, batu ginjalnya keluar lagi. Ya, jadi alami tanpa operasi. Batu ginjal selalu bisa kita atasi dengan totok punggung. Udah banyak itu falsafah totok punggung yang bisa nanti kita ambil. Ya, dengan lihat punggung tadi Pak, waktu kita kecil, begitu nggak punggung kita? Seperti tadi, tidak Pak. Waktu kita kecil punggung kita begitu bersih, betul tidak? Waktu kita kecil punggung kita begitu halus, ya, belum ada perlemakannya. Kenapa tadi pegel tangan kita tidak lancar darah ke tangan Pak? Jangan pernah pijat urut tangannya, tapi dilancarkan darah yang ke tangan, betul tidak? Silakan Bapak buktikan. Kaki Bapak pegel bangun tidur, kaku, sakit, ya. Jangan pernah urut kakinya, lancarkan darah ke kaki. Nah, yang kakinya sakit hari ini nanti bisa jadi praktek Pak, insya Allah, bahan praktek untuk saya. Tapi jangan banyak-banyak ya, 1-2 orang sajalah, ya. Yang pengapuran lutut silakan, nanti boleh maju Pak ya. Yang apalagi itu, lehernya kaku ada nggak, bangun tidur lehernya kaku? Ah, nanti boleh maju Pak perwakilan, insya Allah. 2 perwakilan lah, yang lutut sama leher Pak, ya. Tanpa kita sentuh lututnya, tanpa kita sentuh lehernya, insya Allah selesai masalahnya. Solusi tanpa apa tadi? Tanpa operasi. Waktu kita kecil Pak, enggak begitu punggung kita. Waktu kita kecil dia halus, dia bersih. Kebayang tadi Pak punggung tadi ya? Bapak bayangin punggung tadi aja, ya. Ini ada. Dan kita tidak pernah capek waktu kecil. Kenapa? Karena punggung kita masih bagus. Belum banyak perlemakan, belum banyak toksin yang numpuk di punggung kita. Punggung itu pintu energi. Punggung itu energi. Jadi kalau Bapak lihat anak kecil usia 5-6 tahun Pak, dia begitu lincah. Tak pernah dia capek. Main bola, pulang ke lapangan, balik lagi ke rumah, balik lagi ke lapangan, balik lagi ke rumah, dia bolak-balik. Mungkin 10 kali pun tidak dia merasa lelah. Ya, kenapa Pak? Karena punggungnya masih bersih, belum tertutup tadi penyumbatan-penyumbatan, maka pintu energinya masih bagus. Ya, ketika sudah banyak penyumbatan, pintu energinya sudah mulai tertutup. Kita kalau kolesterol mulai tinggi, cepat capek tidak? Kita kolesterol tinggi Pak, cepat ngantuk tidak? Ya, kenapa? Pintu energinya sudah mulai tertutup. Oleh apa itu? Oleh perlemakan-perlemakan yang ada di punggung kita. Di punggung Pak, silakan Bapak tekan tangan Bapak, dia balik. Tekan kaki Bapak, balik. Tapi tekan punggung kita, dia tidak balik. Ya, disitulah sumber masalahnya. Ya, di punggung kita. Kita kecil Pak, main bola, kepritak, klek kaki kita. Kita bisa bangkit lagi, lari lagi kejar bola, tidak keselio. Kenapa kita tidak keselio? Karena darah kita lancar, elastis otot kita, betul tidak? Kejar bola lagi Pak, masuk kaki yang kiri, bunyi loh Pak, kepritak, klek. Kita bisa bangkit lagi, kejar bola lagi. Kenapa tidak keselio? Darah kita lancar, elastis otot kita. Tadi kenapa orang keselio saya nggak urut kakinya? Saya lancarkan darahnya, kita kembalikan elastisitas ototnya, bukan diurut ternyata, subhanallah. Ya. Jadi di sini sumber masalahnya. Masalah pengapuran sekalipun tetap yang ditotok punggungnya. Apalagi yang berikutnya?
Toto punggung menuntaskan masalah penyakit genetik yang secara medis tidak bisa diselesaikan. Penyakit genetik. Contohnya apa penyakit genetik? Bocor jantung sejak lahir, ya. Apalagi CP anak-anak cacat sejak lahir, ya. Itu di punggung penyumbatannya. Kita dapat pasien bocor jantung sejak lahir, ditatok, darahnya lancar, normal, rapat lagi jantungnya. Ya, tidak perlu dioperasi. Anak-anak CP Pak yang kaku, ya, itu ketekan simbol saraf di punggungnya, ketarik tangannya itu. Kita urai penyumbatan di punggungnya, nggak ketekan lagi, maka dia secara alami sudah bisa menggapai-gapai benda di depannya itu. Ya, jadi toto punggung membuka misteri medis yang tidak terungkap. Apa tadi? Menuntaskan masalah penyakit-penyakit bawaan sejak lahir, penyakit genetik yang menurut medis tidak bisa diselesaikan. Yang berikutnya apa lagi Pak? Toto punggung mereposisi tulang secara alami. Nah, ini Pak, yang mungkin sedikit agak tidak masuk akal, ya. Toto punggung mereposisi tulang secara alami. Ada tidak di sini yang jamaah yang ada tulangnya bergeser L4 L5 biasanya itu saraf kejepit. Kalau ada silakan nanti kita untuk praktek. Kita tunjukkan ya. Toto punggung mereposisi tulang secara alami, bukan ditarik-tarik, didorong-dorong, bukan. Ya. Saya ada pasien Pak, beliau dokter, anaknya jatuh. Setelah jatuh anaknya pincang jalannya. Beliau bawa si ronsennya. Ustadz, anak-anak jatuh. Terus pincang. Sudah di ronsen. Hasil ronsennya, karena pincang, kakinya panjang sebelah 2 cm. Terus diapain saya bilang? Mau dioperasi bingung dia. Ya. Anak SD Pak, kelas 2. Ya. Beliau bingung mau dioperasi, nggak mungkin anaknya. Karena jatuh anaknya, ya, begitu jalan pincang. Maka beliau ronsen, SOP dokter kan begitu di ronsen lah, ternyata panjang sebelah kakinya. Saya tetap punggungnya, cari bagian-bagian yang menekan. Ketemu Pak sebelah kanan itu, tekan agak sakit, saya kurangi tekanan, totok lagi. Ternyata begitu ketekan dia ketarik tulangnya itu. Itu yang menekan kita lepaskan, dia balik lagi sendiri secara alami tulangnya ke posisinya tanpa kita tarik kakinya. Ya. 2-3 kali Pak, sudah normal kembali jalan anaknya tanpa kita tarik kakinya yang panjang sebelah tadi. Ya, toto punggung mereposisi tulang secara alami. Jadi kalau ada Bapak Ibu di ronsen di MRI dokter pergeseran lumbar 45, jangan pernah dioperasi tulangnya karena sumber masalah bukan pada tulang ternyata. Saya bisa tunjukkan Pak teori sederhananya. Itu kita bahas di pelatihan detail tuh Pak insya Allah. Bagaimana lemak-lemak yang menekan dalam tubuh kita, lemak menekan tulang bergeser sedikit, lemak menekan tulang bergeser sedikit, lemak menekan tulang bergeser sedikit, lama-lama tulang bergeser, ya, pecah itu bantalannya, menjepit tulang. Itu sumber masalahnya bukan tulang bergeser ujuk-ujuk bergeser, tulang bergeser karena tekanan timbunan lemak yang bertahun-tahun ada dalam tubuh kita. Jadi kalau Bapak saraf jepit di L4, L5, tidak pernah saya tarik kakinya, tidak pernah saya kretek-kretek tekan-tekan tulangnya, saya hanya mengurai lemak yang menekan tulang Bapak. Lemak nggak menekan lagi Pak, tulang akan pelan-pelan kembali ke posisinya tanpa kita sentuh tulangnya. Bisa digambarkan Pak visualisasi kira-kira teorinya? Ya. Lemak-lemak inilah yang menekan tulang kita Pak pelan-pelan. Ada orang Pemda Bekasi, mohon maaf saya sebutkan Pemda Bekasi ya, beliau pemain bulu tangkis Pak. Saraf penjepit. Kenapa Pak saraf penjepit saya bilang? Ya, corona Ustadz tidak main bulu tangkis. Kata dokter tidak boleh main bulu tangkis lagi. Kata dokter tidak boleh main bulu tangkis lagi. Ya kan? Betul enggak? Saya bilang kebalik Pak, Bapak harus main bulu tangkis lagi. Kenapa beliau saraf penjepit Pak? 2 tahun tidak main bulu tangkis, lemaknya numpuk lama-lama. Beliau main bulu tangkis setiap hari Pak, pembakaran lemaknya terjadi tiap hari. Enggak mungkin saraf penjepit saya bilang. Kenapa? Darahnya lancar, tidak ada lemak yang menekan tulang, betul tidak? Enggak mungkin Bapak saraf penjepit saya bilang.
Bapak saraf kejepit karena bapak nggak main bulu tangkis 2 tahun. Isoma kan gitu kan kita kemarin 2 tahun kan, ya. Lemak menumpuk, menekan tulang, bergeser tulang saraf kejepit saya ulang. Jadi obatnya apa Ustaz? Obatnya main bulu tangkis lagi. Nggak boleh sama dokter. Kan nggak boleh sama dokter. Itu gerakan ekstrim. Betul nggak? Eksplosif. Betul nggak Pak? Itu teorinya salah. Bukan salah. Tidak tepat saya bilang. Karena menurut dokter masalahnya tulang. Menurut kita masalahnya lemak. Beda, beda persepsi, beda analisa. Sekarang tinggal dibuktikan saja teori mana yang benar, kan begitu. Lemaknya diurai atau tulangnya dioperasi? Dipasang pen. Ya kan? Lemaknya diurai, Pak. Sudah pecah bantalan. Sudah pecah bantalan, sudah nyatu lumbar 3, 4, 5. Pecah bantalan, Pak. Tidak bisa dia gerak. Lumpuh dia, ngesot dia berjalan. Ditotok punggungnya. Pelan-pelan darahnya lancar lagi. Muncul kembali bantalannya dan bisa berjalan normal kembali. Ya. Jadi patah punggung tadi bukan masalah tulang. Saya bilang saraf kejepit bukan masalah tulang. Saraf kejepit lemak yang menekan tulang, tulang bergeser menjepit saraf. Jadi bukan dioperasi tulangnya, tapi diurai lemaknya. Setuju tidak Pak? Ya. Kalau Bapak ke dokter pasti Bapak ditanya, pernah jatuh Pak? Mungkin 10 tahun lalu, betul nggak begitu? Ingat-ingat Pak, mungkin 20 tahun lalu Bapak pernah jatuh. Ini efeknya baru sekarang kan gitu kan? Saya bilang sama pasien saya, Pak, jatuh kita biasa. Kecil main sepeda kita jatuh, betul nggak dek? Naik motor jatuh, naik pohon jatuh, jatuh miskin pun biasa saya bilang. Penyebab saraf kejepit bukan jatuh 20 tahun lalu. Penyebab saraf kejepit bukan jatuh 10 tahun lalu, bukan. Penyebab saraf kejepit lemak yang numpuk selama 20 tahun terakhir itu penyebabnya. Bukan jatuh 10 tahun lalu penyebab saraf kejepit saya bilang. Penyebabnya lemak yang numpuk selama 10 tahun terakhir itu penyebabnya. Jadi kita nggak ngurusin tulangnya Pak, yang kita urai lemaknya. Secara alami darahnya lancar, itu tulang akan kembali ke posisinya secara alami. Kembali ke posisi secara alami tadi. Maka teorinya betul nggak kira-kira Pak? Toto punggung secara alami mereposisi tulang. Masuk akal nggak? Ya. Jadi nggak perlu Bapak saraf kejepit di leher Pak. Bergeser servikal 5 dan 6. Bergeser tulang leher di MRI pasien saya dari Aceh dia datang. Mana sih MRI Ibu? Ini Ustaz MRI-nya. Bergeser servikal 5 dan 6. Bergeser tulang leher 5 dan 6 Pak, ruas 5 dan 6 itu bergeser. Pakai penyangga leher dia kan. Saya bilang sama beliau, tak saya sentuh leher ibu sedikit pun, ya, dan beliau tidak buka baju karena ibu-ibu saya patah punggungnya. Cari di atas belikatnya itu yang menekan saraf ke leher, menekan saraf ke leher, ketarik lehernya. Pelan-pelan bergeser tulangnya. Bapak, ibu bayangkan sarang laba-laba, jaring laba-laba kita tekan. Ketarik nggak senar yang ke atas? Kenceng nggak lehernya? Masalahnya di leher yang ke atas atau yang ketekan yang di punggung? Sumber masalahnya. Yang menekan di punggung sumber masalahnya. Kita lepaskan tekanan pada jaring laba-laba, kendor lagi nggak jaring laba-laba. Selesai. Balik tulang ke posisinya tanpa kita sentuh lehernya. Adik-adik ada nggak bangun tidur lehernya kaku gitu? Ada nggak? Pernah nggak Bapak Ibu bangun tidur lehernya kaku? Salah siapa itu? Salah bantal. Salah kita lah Pak. Saya bisa langsung insya Allah menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Enggak saya urut leher Bapak, tapi yang menekan di punggung, yang menarik saraf ke leher itu yang saya urai. Ya, itu enggak menekan lagi, maka kendorlah leher Bapak langsung insya Allah bisa nengok kanan kiri, tulang pun insya Allah bisa langsung balik lagi tulang lehernya. Bukan dikertak lehernya Pak. Ya. Masih banyak falsafah yang lainnya, masih banyak Pak, tapi keterbatasan waktu ya. Sampai jam berapa kita? Nah, masih ada waktu Pak untuk praktek yang tadi lututnya sakit, ya, yang tadi kepalanya sakit, lehernya kaku, ya, yang mau jadi bahan praktek gitu, ya. Yang terakhir
Totok punggung membantu Pak, ini yang sedang ditulis bukunya, alhamdulillah ya. Totok punggung membantu program kehamilan. Totok punggung membantu proses kelahiran. Insya Allah bukunya akan terbit Pak nanti bulan Desember ya. Totok punggung untuk program kehamilan, totok punggung untuk membantu proses kelahiran. Jadi jika Bapak punya anak belum juga itu sudah menikah 17 tahun belum punya mungkin momongan, belum punya cucu Bapak kan begitu ya. Nah, silakan nanti Bapak ikut pelatihan jadi anak bisa ditotok biar bisa cepat punya cucu begitu. Ya. Jadi totok punggung untuk proses program kehamilan dan proses kelahiran. Atau anak kita Pak sedang melahirkan dia susah sekali dia prosesnya sakit sekali luar biasa. Totok Pak sambil ditotok. Atau istri kita sendiri bahkan mungkin kan begitu ya sedang melahirkan dia baru pembukaan 1 ketuban sudah pecah ya baru pembukaan 1 sudah 3 jam tidak selesai itu nggak pembukaan 2 totok punggungnya cepat-cepat insya Allah pembukaan 2 pembukaan 3 cepat dia lahir insya Allah. Ini yang terbaru apalagi totok punggung dengan izin Allah Pak itu ada kita bisa deteksi jenis kelamin bayi dalam kandungan ibu laki atau perempuan atau kembar laki atau kembar perempuan atau kembar perempuan dua-duanya bisa dideteksi di punggung. Ya. Ini pengembangan terbaru totok punggung. Ya. Bisa mendeteksi jenis kelamin ya dalam kandungan bayi dalam kandungan ibunya ya. Oh, kita bisa meraba itu oh ini laki-laki subhanallah. Laki-laki enggak betul 100% akurat. Oh ini karena sensitivitas jari ya terlatih. Ini perempuan. Perempuan Pak, subhanallah pas. Perempuan, insya Allah akurat. Ya. Jadi total punggung kita bisa meraba punggung pasien-pasien yang hamil itu ibu-ibu ya. Dan dia bisa mendeteksi jenis kelaminnya sebelum lahir, subhanallah. Jadi besok Bapak buka klinik total punggung, enggak lagi itu perlu mesin USG. Enggak perlu USG lagi. Sudah ketahuan. Lalu anak kita keguguran Pak. Mau keguguran begitu misalkan 1 bulan kandungannya sudah mulai plek darah keluar. Plek darah keluar. 1 bulan dia plek darahnya keluar. 2 bulan dia hamil misalkan plek darah keluar. Mau keguguran kata dokter kan. Jangan pernah kasih obat penguat rahim. Jangan pernah kasih obat penguat rahim. Karena obat kimia insya Allah ada dampak Pak terhadap bayi silakan. Ya buktikan. Jangan pernah kasih obat penguat rahim. Jadi diapain? Ditotok punggungnya. Darahnya lancar, rahimnya kuat sendiri secara alami. Berhenti pendarahannya. Di WSG Pak anak buah saya itu istrinya. Dia WA saya, Ustadz istri saya plek-pleknya keluar. Oh itu mau keguguran saya bilang. Berapa usia kandungan? 1 bulan. Hamil 1 bulan. Cepat totok saya bilang. Totok Pak, setiap hari 3 kali. Di USG sebelum ditotok itu, langsung dia ke bidan kan, dia panik ke dokter kandungan kan. Di USG detak bayinya negatif. Detak bayi negatif 1 kandungan usia hamilnya. Totok tiap hari 3 kali. Pleknya berhenti, pendarahan berhenti. Subhanallah. Cek ke dokter saya bilang, untuk membuktikan itu. Dicek ke dokter di USG lagi Pak, spesialis kandungan, positif detak jantung bayinya. Jadi Pak, kalau detak jantung bayi negatif ketika di USG usia 1 bulan, itu belum tentu dia meninggal, belum tentu. Ini pengalaman ya. 2 minggu kemudian Pak dia total rutin, itu dicek USG lagi, detak bayinya positif. Ya, subhanallah. Ya. Sebelum kita praktek Pak nanti satu lagi, satu terus ya kira-kira ya. Totok punggung ternyata bisa juga terakhir kita temukan untuk membantu menolong binatang. Jadi sapi-sapi yang stres mau dipotong Pak, ditotok punggung Pak, subhanallah dia nyaman. Di Batam anak kecil notok punggung sapinya Pak yang mau dikorban tuh nyaman dia, subhanallah. Bahkan sapi yang mandul, ya waktu pelatihan di Sumatera Barat, saya diundang oleh ketua ID di Sumatera Barat. Yang undang ke Sumatera Barat ketua ID itu Pak, ya subhanallah, ikatan dokter Pak, bukan ikatan dukun. Ya, jadi beliau undang saya. Apa yang terbukti di sana? Ketua ID ini Pak menotok pasien beliau gagal ginjal 2 orang, ya, dengan izin Allah berapa
kali beliau totok, cek lab, dokter ahli memutuskan, ternyata ginjalnya bisa bagus lagi, berhenti cuci darah. Ya. Jadi 11 orang dokter ikut pelatihan, 200 peserta kira-kira, sisanya perawat, bidan, fisioterapis, ya, dokter hewan, satu dokter hewan. Beliau buktikan sapi beliau yang mandul, yang sudah inseminasi buatan tidak hamil-hamil, ditotok punggungnya oleh beliau dokter hewan ini, Pak. Subhanallah, ya, tidak lama kemudian itu disuntik inseminasi buatan, sapinya hamil, bisa subur lagi. Subhanallah. Ya, ternyata totok punggung juga bisa untuk mengatasi kesehatan binatang. Dokter hewan ini, Pak, sekarang di Sumatera Barat prakteknya pakai apa? Pakai totok punggung. Ada kucing sakit ditotok, pincang kucing itu jalan, ya. Ditotok punggungnya, besok jalannya sudah normal lagi. Nah, ini yang terakhir yang ditemukan. Ya, subhanallah. Ya, ternyata misteri-misteri medis yang tak terpecahkan oleh dunia kedokteran dengan totok punggung selesai. Saya punya pasien, Pak, di RSCM itu dokter jantung, dokter spesialis. Beliau sedang ambil spesialis, belum dokter spesialis. Ya. Beliau sedang ambil spesialis, belum dokter spesialis. Keluhannya apa, Pak? Sakit jantung, sering berdebar. Naik tangga 2-3 langkah, kalau kita bisa, dia 2-3 langkah langsung dada sesak sakit. Kata teman itu aritmia, gangguan jantung biasa. Kata dia bukan, beda. Saya tahu kok gangguan jantung biasa katanya. Udah sana cari ke dokter yang lebih bagus. Dia pergi ke dokter spesialis jantung di Harapan Kita. Subhanallah. Cari yang paling bagus dokternya. Di MRI kardio ketahuan. Itu Pak penyakitnya ARVD, arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Ternyata fungsi jantung tinggal 30%. 3 tahun lagi habis dia, selesai. Dokter Pak, itu subhanallah. Bisa dioperasi enggak, Dok? Enggak bisa. Genetik enggak bisa disembuhkan. Olahraga apa, Dok, yang bisa saya lakukan? Enggak ada. Makanan, Dok, yang harus dipantang? Enggak ada. Jadi gimana, Dok? Ya 3 tahun lagi meninggal. Ya. Baru WA ke saya, Pak, bisa nggak Ustaz? Ya coba aja datang, saya bilang. Saya totok punggungnya, Pak, itu subhanallah, hilang sesaknya, debarnya hilang. Ya, 2016 waktu itu kasusnya, sekarang 2022, subhanallah, beliau masih segar, sehat walafiat. Ya, jantungnya normal kembali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, boleh jadilah ketemu kita hari ini, boleh jadi itu jalan Allah memberi kesembuhan buat kita. Ya, boleh jadi jalan Allah kesembuhan buat orang tua kita di rumah yang harus cuci darah, harus pasang ring, harus bypass. Ya, boleh jadi jalan kesembuhan buat tetangga kita yang sedang stroke. Ya. Mengakhiri pertemuan ini, pertama-tama sekali lagi, yang terakhir ini, ya sebelum kita akhiri, yang pertama niatkan untuk berdakwah. Ya, Bapak Ibu sekalian, niatkan untuk berdakwah. Enak, Pak, kalau berdakwah sambil notok. Udah ditotok, Ustaz, belum sholat juga dia, totok lagi. Sudah 2 kali totok, Ustaz, enggak sholat juga, totok jidatnya. Berdakwah sambil notok, Pak, itu dari hati, Pak. Pasien kita rata-rata itu merasakan apa? Merasakan hubungan yang dekat dengan kita. Di situ dakwah kena, subhanallah. Ya. Maka kemana kita pergi kasih pelatihan totok punggung, belajar totok punggung, adik-adik subhanallah ini niatkan untuk berdakwah. Yang kedua, niatkan menolong orang. Bahagia itu, Pak, kalau kita banyak memberi, bukan banyak mendapatkan. Ya, jadi adik-adik ini pesantri-santri wajib bisa totok punggung, subhanallah. Ya, niat berdakwah, kirim seluruh Indonesia, niatkan nolong orang, subhanallah. Teman sakit tolong, tetangga sakit tolong. Bahagia itu di situ. Kemarin tetangga saya stroke, Pak. Saya bilang, Pak, ke klinik saja, saya bilang. Kalau tetangga, saya bilang itu pasien istimewa, enggak boleh bayar, saya bilang. Betul enggak, Pak? Tetangga itu pasien istimewa kita. Kita meninggal, yang menolong kita siapa? Yang bawa kita siapa? Tetangga kita. 2 kali saya suruh enggak datang juga. Enggak enak sama Ustadz, namanya saya bayar berapa Ustadz? Tanya saya. Pak, saya bilang, tetangga itu pasien istimewa. Kita natak tetangga, enggak kenapa berpikir dapat uang, kita niatnya menolong, betul enggak?
Maka Bapak pasien istimewa, saya bilang Bapak datang saja, saya lagi praktek di Jatiwarna, beliau di Jati Asih kan pasien tetangga saya. Ya Bapak datang saja Pak, bilang suruh saya gitu. Ya malu dia Pak, enggak mau dia. Ketemu salat subuh, saya ancam, Bapak enggak datang, besok saya ke rumah Bapak, saya bilang. Ya. Nah kemarin Pak, hari apa itu hari Kamis beliau saya totok, stroke, genggam enggak bisa, susah. Ya cari di punggungnya Pak, saya tekan itu duplikatnya. Pak, stroke itu penyumbatan ke otak, katakan simbol saraf di punggung, saya bilang. Katakan simbol saraf di punggung, itu saraf seperti jaring laba-laba, mulutnya sudah miring. Ya, saraf itu seperti jaring laba-laba, saya bilang. Katakan di satu titik, ketarik mulut Bapak, ketarik itu lidah Bapak, ketarik saraf tangan Bapak, katakan satu titik, saya bilang. Saya buktikan, saya bilang. Ya, langsung pas saya totok, saya tekan, pelan-pelan gerakin. Agak enteng Ustaz, tekan lagi. Makin lepas ya makan jaring laba-laba kan, makin kuat dia kan. Totok lagi. Terakhir Pak, sudah hampir 1 jam, dia genggam, kuat dia genggam bisa. Gimana? Langsung beliau menangis hari itu juga, Bunda, sudah kuat tangan ayah Bunda, sudah kuat tangannya Pak, menggenggam langsung dengan kuat, langsung beliau menangis terseduh-seduh di situ Pak, subhanallah, ya Allah. Saya bilang inilah kebahagiaan buat saya yang tak ternilai, saya bilang. Bahagia itu apa Pak? Bahagia itu bisa memberikan pertolongan buat orang lain, dan kita saksikan dengan mata kepala sendiri beliau begitu bahagia sampai menetes air mata. Itu Pak, bahagia di situ. Ya. Maka niatkan yang kedua apa? Menolong orang. Saya bilang sama beliau, Pak, kalau pasien yang bayar saya itu pasien tidak istimewa. Bapak lah pasien istimewa saya bilang. Subhanallah Pak, nangis jadi langsung. Kemarin ketemu lagi Pak, besok Sabtu, Sabtu saya janji sama beliau lagi Pak, insya Allah hari ini. Ya, Sabtu Bapak saya totok lagi, insya Allah dengan izin Allah 3 kali totok, Bapak sudah bisa jalan normal kembali, saya bilang. Kemarin di Bekasi kita itu di klinik, Ustadz, istrinya datang, bawa nasi banyak sekali itu, buat karyawan kita katanya. Alhamdulillah Ustadz, tangan Pak Ferry sudah bagus, sudah keras dia menggenggam. Terima kasih Pak, subhanallah. Ya, bahagia nggak kita bisa menolong orang Pak? Itu bahagia di situ luar biasa. Ya. Yang ketiga, niatkan melawan kemusyrikan. Kemarin pelatih di Jogja, itu pesertanya luar biasa Pak di Jogja itu. Seorang pakar ruqyah. Bapak Ibu pernah dengar nggak Ustadz Fadlan Abu Yasir? Pakar ruqyah yang pertama kali populerkan ruqyah di Indonesia. Sebelum yang sekarang ini Pak, beliau tuh yang pertama kali dulu buat itu majalah Goib. Ya, pakar ruqyah dari Jogja. Dulu beliau tinggal di Matraman, alumni Lipia. Pakar ruqyah, yang pertama populerkan ruqyah beliau. Apa beliau bilang sama saya? Ahi, ternyata ruqyah dengan totok punggung cepat. Saya tanya reaksi Pak, ditotok reaksi Pak. Subhanallah, ternyata punggung itu pusatnya bersemayam jin setan dalam tubuh kita. Penyumbatan dalam bentuk jin dalam tubuh itu pusatnya di punggung. Biasa ruqyah 2 jam dengan totok punggung, setengah jam selesai. Ya. Beliau ikut pelatihan saya di Warung Boto, veteran Jogja, dan beliau praktekkan besoknya. Beliau share di grup, subhanallah ya Allah, beliau bilang masya Allah, totok punggung, saya totok pasien yang kanker, disaksikan sendiri Pak, itu kankernya langsung mengecil dengan izin Allah. Ahli ruqyah ikut pelatihan totok punggung. Ya. Artinya apa? Jika jin bersemayam dalam tubuh kita Pak, jin yang paling kuat sekalipun dengan izin Allah bisa keluar, di ruqyah dibantu dengan totok punggung. Cepat Pak. Jin nasab, jin keturunan yang paling susah keluar, itu 2 titik dia bersemayam, titik lambung dan titik jantung. Jin nasab, jin keturunan yang bertahun-tahun tidak bisa keluar Pak, silakan tekan titik jantungnya insya Allah. Ya, lalu baca ayat-ayat ruqyah. Itu melawan jin langsung. Tapi menumbangkan kemusyrikan kan harus menutup praktek kemusyrikan. Bagaimana caranya? Mudah cara menutup praktek kemusyrikan.
Bapak dengar tetangga sakit, adik dengar teman sakit, cepat tolong mereka, totok mereka, jangan sampai mereka pergi ke dukun, itu selesai. Itu cara paling elegan, ya. Tetangga sakit totok, jangan sampai tetangga pergi ke dukun. Teman sakit totok, jangan sampai teman pergi ke dukun, kan selesai. Ya. Yang keempat, menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Ini Pak, tugas yang paling berat. Menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Bapak pergi umroh wajib tidak meningitis suntik. Bapak pergi haji wajib tidak suntik meningitis. Jemaah haji Indonesia Pak, berapa ton setiap tahun obat kimia dihabiskan? 58 ton Pak, obat kimia setiap tahun dihabiskan jemaah haji Indonesia. Rumah sakit Islam, obatnya obat kimia atau obat Yahudi? Obat Islam, tibu nabawi atau obat Yahudi, obat kimia? Rumah sakit haji Pak, obatnya tibu nabawi, obat ala Nabi atau obat Yahudi? Ini Pak yang paling berat. Menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Dokternya muslim atau kafir? Muslim. Bapak silakan di riset. Saya tidak ada kapasitas meriset. Kalau ada dokter di sini silakan di riset. Bahwa kita tidak perlu antibiotik. Kita tidak perlu antivirus. Dan kita tidak perlu divaksin. Ini Pak, di riset Pak. Kita nato saturasi 50 waktu COVID itu Pak. Ditotok naik 90, selamat normal. Saturasi 50, kebayang saturasi 50. Saturasi 30 Pak, sudah megap-megap, sudah tinggal nunggu itu. Ditotok subhanallah naik 80 bisa bicara lagi. Ya. Jadi waktu musim COVID 2 tahun lalu Pak, yaitu awal itu yang puncaknya bulan Juli, ingat Pak bulan Juli itu, setiap menit ambulan bolak-balik itu. Saya masuk ke rumah-rumah orang-orang yang isoman di kampung-kampung Pak. Di tetangga saya yang isoman, saya masuk ke rumah-rumah mereka. Nggak mungkin saya membiarkan mereka sesat. Masuk ke rumah-rumah mereka Pak, isoman mereka, nggak enak sama tetangga, takut saya nanti masuk ketahuan kan, nanti saya jadi sangka penyebar virus kan, mereka saya nggak boleh kemana-mana lagi nanti kan. Notok dari dalam Pak, di rumah dia tuh saya lihat tetangganya nyangkutin makan di pagar kan, ya, notok. Assalamualaikum, sangkutin makanan di pagar. Saya lagi nonton Pak, Assalamualaikum, sangkutin makanan di pagar. Saya di dalam rumah mereka. Setiap minggu Pak, mohon maaf saya keluar kota, biasa ke Kalimantan, kasih pelatihan-pelatihan. Dan antigen setiap minggu saya antigen insya Allah. Ya, karena kan belum ada vaksin, waktu itu belum divaksin kan, ya alhamdulillah aman. Ya. Ternyata Ibu sekalian, ya, tubuh kita punya namanya NK cell, natural killer cell, itu senjata ampuh ciptaan Allah yang dimiliki tubuh kita. Natural killer cell inilah yang membunuh virus bakteri secara alami yang ada dalam tubuh kita. Natural killer cell Pak, itu membunuh secara alami dalam tubuh kita. Kalau darah kita lancar, dia begitu hebat bekerja. Dimanapun itu virusnya dihajar. Jenis apapun itu virusnya dilawan. Kalah virusnya insya Allah. Ya. Jadi kalau darah kita lancar, natural killer cell kita bekerja, itu jenis virus apapun dia lawan. Menang tubuh kita insya Allah, pasukan Allah tidak bisa dikalahkan di situ. Virus apapun insya Allah. Jadi kalau anak Bapak demam kena tipes, kena cacar, kena campak, kena DBD, malaria, totok saja. Darahnya lancar, dilawan virus, insya Allah demamnya turun, panasnya turun insya Allah. Ini pasukan Allah, natural killer cell yang bekerja dalam tubuh kita, itu luar biasa. Kalau tidak lancar Pak, ya, kalau satpam di sini tuh kan luar biasa tuh, siap siaga terus kan, melek terus dia Pak, 24 jam gantian. Ada maling dikejar, ada yang lolos ditangkap kan gitu kan, jaga setiap hari 24 jam. Ketika satpamnya tidur, itu macam darah kita tidak lancar, tidur selnya tidak bekerja. Ada virus dia nggak bisa lawan, mampet darahnya tersumbat, sel tubuh dia nggak bisa bekerja. Tersumbat darahnya tadi, banyak penyumbatan. Nggak bekerja natural killernya selnya Pak. Lama panasnya nggak turun-turun, betul nggak begitu?
Ya, begitu ditotok baterainya lancar, turun langsung panasnya. Ya. Jadi kalau tidak lancar Pak, satpam itu tidak bekerja. Dan nggak lancar seperti satpam tertidur. Ada maling dia nggak tahu, dia diam saja. Atau satpam blow on kan gitu. Ya. Jadi yang paling berat tugas kita apa tadi? Menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Saya katakan dengan izin Allah, kita tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus. Pasien saya Pak 6 tahun minum antibiotik. Apa saya bilang? Hentikan antibiotiknya. Tapi cek ke dokter, saya tidak anti medis, saya bilang. Cek ke dokter silakan. Tidak berani dia, karena harus minum antibiotik setiap hari. Ada bakteri di ginjalnya. Tetap tinggi kadar bakterinya. Stop antibiotiknya, buang antibiotiknya, saya bilang. Dibuang antibiotiknya dan diminum antibiotiknya, dia totok rutin. Cek ke dokter, saya bilang. Saya nggak anti medis, nggak anti dokter. Dia cek ke dokter, normal. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata subhanallah dengan izin Allah, tubuh kita darah lancar, tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus, tidak perlu imunisasi, tidak perlu vaksinasi. Oh, ini Ustaz radikal juga katanya ini. Tidak, Pak, saya tidak radikal, silakan dibuktikan. Demikian Pak ya, cukup waktu kita ya. Subhanallah, kalau terus Pak nanti sampai sore ini belum selesai insya Allah. Itu di pelatihan nanti 2 hari insya Allah buat anak-anak bagus sekali Pak ya. Dibekali mereka dengan totok punggung, mereka kuliah di Turki, mereka kuliah di Mesir dengan keterampilan totok punggung, insya Allah dia akan mandiri. Ya. Yang terakhir Pak, yang sangat penting juga totok punggung yang kelima itu, secara ekonomi bisa membantu para terapis. Ya, sisi ekonominya ada juga insya Allah. Anak buah saya WA, alhamdulillah Ustadz sudah bisa bikin rumah saya, alhamdulillah. Ya, jadi saya bahagia Pak, punya anak buah yang sudah secara ekonomi mandiri. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian, adik sekalian, saya sangat berbahagia bisa berada di sini. Semoga Allah beri kesempatan kita bertemu kembali ya, dalam kondisi yang lebih baik tentu saja. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan pertemuan ini. Dan semoga Allah ke depan memberikan keriduan dan keberkahan dalam hidup kita. Dan begini disampaikan, mohon maaf jika banyak kesalahan kekurangan, mungkin ada yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan, 3, 4, Insya Allah. Ke Pak Dokter terlebih dahulu, Pak. Ada Pak Dokter Robi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman yang saya hormati, Bapak Ibu Jamaah Darussalam, Jamaah Subuh Darussalam. Saya Robi Pak. Saya dokter nggak praktek. Ya, kalau kata ibu-ibu di TPR, dokter nggak praktek. Tapi saya, alhamdulillah sampai sekarang masih melayani resep untuk warga TPR, khususnya yang senior-senior terutama ya. Walaupun bukan saya yang tulis resep, tapi ada dokter-dokter muda banyak di sini yang tulis resep. Pak Ustadz, saya setuju sekali dengan terapi totok punggung, ya, sebagai salah satu upaya penyembuhan yang juga merupakan sunnah. Tapi Pak Ustadz, mohon maaf, saya nggak setuju kalau Pak Ustadz bilang bahwa obat-obat dengan segala macam sebutan tadi, saya kira itu menafikan ilmu kedokteran. Sebab apa? Allah mengizinkan kita untuk berupaya apapun untuk penyembuhan. Semua ilmu kedokteran kan ilmu komprehensif Pak Ustadz. Insyaallah. Di dalam ilmu tradisional, kedokteran tradisional itu ada akupunktur, ada terapi totok, ada terapi totok punggung, ada Beckham, dan macam-macam. Jadi, tapi juga Allah mengizinkan untuk obat-obat. Jadi, obat kimia itu bukan dari Yahudi atau orang Indonesia sekarang ini sudah bikin sendiri. Ya, banyak obat. Jadi, dan itu bahan kimia, Pak. Tapi Allah izinkan itu untuk digunakan untuk proses penyembuhan. Artinya apa? Maksud saya begini,
kita totok punggung, oke, no problem. Itu sesuatu yang menurut saya pasien totok punggung, Pak. Ya, kalau saya capek saya totok punggung, atau saya ke fisioterapi, ataukah saya ke totok yang di ujung jari ini, supaya betul, supaya sel darah kita lancar, syaraf-syaraf kita terangsang untuk aktif, ya. Dan juga seperti saya sering bilang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di TPR, kita jalan pagi aja dengan gerak badan itu juga merupakan bagian dari upaya yang tanpa obat. Betul. Ya kan, Pak? Ya. Jadi itu saja. No problem dengan totok punggung, tapi kita tidak perlu menafikan kalau seorang sudah menderita diabetes mellitus, kencing manis yang parah, kemudian kita cuma bicara totok punggung, itu juga tidak akan relevan di situ, Pak. Insya Allah sembuh, betul. Tapi bukan hanya itu. Allah memberikan kesembuhan kan berdasarkan ridhonya, bukan berdasarkan obat yang dikasih, terapi yang diberikan, bukan. Ridho Allah yang kita harapkan untuk penyembuhan kita. Betul. Jadi dengan doanya saja pun kita bisa sembuh, apalagi kalau dengan upaya-upaya yang lain yang Allah izinkan untuk digunakan. Betul. Itu aja. Betul, saya kira itu. Saya setuju dengan Pak Ustadz, tapi mohon maaf, saya kurang sependapat kalau kita bicara bahwa itu yang lain tidak. Itu semua upaya dilakukan supaya diizinkan Allah untuk kita gunakan untuk penyembuhan kita. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah sudah diberikan wawasan baru ya. Dan alhamdulillah dokter, memang kita berharap Pak, kita ketemu saudara-saudara kita. Alhamdulillah kemarin pun ikut pelatihan saya, dokter bedah dari Jerman juga ikut pelatihan kita. Ya, jadi memang banyak hal-hal yang harus di persepsi disamakan. Tadi saya bilang di awal, ketika ada kelemahan totok punggung tadi dokter, ketika pasien kita totok dan itu batu ginjalnya pecah, serpian itu kan menggores-gores itu saluran itu, nah itu ya kita butuh dokter juga di situ. Tadi saya bilang butuh diinfuskan tadi kan di awal kan, butuh juga obat penghilang nyeri tadi kan saya bilang kan itu saya nggak menafikan itu, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah diriset juga, alhamdulillah. Beberapa tadi tim dokter kita meriset tadi salah satunya yang terbaru ini untuk kondisi anak-anak stunting. Ini Pak sudah diriset. Ya, yang riset dokter bukan saya. Tadi di awal saya bilang, mohon maaf saya tidak ada kapasitas untuk itu. Saya cuma tukang urut saja, tukang wol-wol saja. Alhamdulillah ketemu Dokter Robi di sini. Semoga beliau berkenan untuk meriset totok punggung. Saya banyak pasien Pak, 35 tahun kemarin sakit dia diabetes mellitus. 13 tahun, 35 tahun bahkan dia bilang, 35 tahun mohon maaf, diabetes mellitus, usia sudah 70-an tahun, sudah gagal ginjal juga, fungsi ginjal sudah menurun, stadium 4 katanya, urium sudah 150-an, kreatinin sudah 8, harus cuci darah. Ternyata dengan izin Allah tadi, ya darahnya lancar, ginjalnya bisa recovery lagi, insya Allah. Ya. Saya pun dapat analogi dari dokter. Ini dokter juga yang bilang, bukan saya. Obat-obat penghilang nyeri itu Pak, seperti rumah kita kebakaran. Rumah kita kebakaran, anak kita teriak-teriak kebakaran. Bukan apinya dipadamkan Pak, tapi yang teriak kebakaran yang ditutup mulutnya. Sakit kepala, kasih obat penghilang sakit kepala, hilang rasa sakitnya. Tapi penyakitnya masih ada tidak? Masih. Nah itu hilang obat penghilang nyeri, ya. Nah kalau totok punggung kita padamkan apinya pelan-pelan, nah hilang secara alami. Begitu maksud saya. Oh ini nanti debat lagi jadi panjang sama dokter ini. Nah kayaknya nanti Allah pertemukan kita alhamdulillah di sini ya. Nah kita diskusi sama-sama. Nanti masukan dari dokter luar biasa. Saya di awal saya bilang saya tidak ada kapasitas untuk debat. Kenapa? Karena memang tugas saya tadi hanya melancarkan darah dan dengan izin Allah nanti dokter yang meriset. Gitu maksud saya. Gitu ya. Oh satu lagi silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari ini saya dapat pencerahan dari sisi yang multidimensional ya, khususnya yang non medis. Pertanyaan saya simpel saja. Kapan dan mengapa momen sampai Ustadz meyakini terapi ini adalah yang terbaik gitu ya? Kalau dari saya dengarkan semuanya serba terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Ustadz sudah booster vaksin juga? Sudah
apa namanya dalam rangka vaksinasi ini Oh, iya. sudah lengkap atau tidak? Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaannya ini off the record ini. Saya meyakini sekali, Pak. Kenapa meyakini sekali? Bapak tidak tahu lah, saya masuk ruang-ruang ICU. Saya masuk ruang ICU harapan kita, Pak. Untuk pasien yang serangan jantung. Jam 10 malam dia telepon pasien. Saya berangkat foto di ruang ICU. Lantai 11, bed sebelah kiri pertama. Harus dioperasi. Toto, subhanallah, besok cek dokter. Silakan cek dokter, kita nggak anti medis kok. Silakan dicek secara medis. Kan yang dianggap valid bukti medis. Ya, kita nggak anti medis, Pak. Di awal saya bilang tadi, kita nggak anti medis. Silakan dibuktikan secara medis. Kalau saya bilang saya anti dokter, enggak kok. Gitu kan? Toto, Pak, besok cek dokter, tensi normal, detak normal, enggak jadi pasang ring. Saya pernah masuk Premier Hospital Bintaro, ruang ICU. Itu pasien saya, Pak, 3-4 hari enggak sadar, koma. Ibu-ibu usia 65 tahun kira-kira. Di MRI, Pak, banyak garis hitam, penyumbatan pembuluh darah di otak. Setiap sore dijemput saya oleh anaknya. Itu, Pak, perjuangan anak untuk ibunya. Subhanallah. Ustadz, ibu saya koma sudah 3-4 hari. Jemput saya. Totok di ruang ICU, Pak. Di ruang ICU, demi Allah, di ruang ICU saya totok. Belum sadar juga. Dijemput lagi saya hari berikutnya. Totok di ruang ICU, Pak. Belum sadar juga. Hari kelima dengan izin Allah tersadar ibunya. Ustadz, ibu sudah di ruang perawatan. Saya datang ke ruang perawatan. Sedang ngobrol sama cucunya. MRI kedua. Karena sudah bukti medis. Ya kan? Kan ada bukti, harus ada bukti medis ya, Pak. Saya mengatakan ini kan harus ada bukti medis, kan begitu. Darahnya lancar ke otak, Pak. Darah lancar ke otak, penyumbatan di punggung nggak lagi tersumbat ke otak. Itu darah lancar ke otak, mengikis penyempitan di otak. Ya, darah lancar ke otak, mengikis penyempitan di otak, Pak. Sadar pasien kita. MRI kedua, hampir tidak ada penyempitan di otaknya. Yakin nggak saya Pak kira-kira dengan kondisi itu? Yakin, karena ada bukti medisnya. Ya. Di Mitra Cibubur, Pak, 2 bulan pasien saya koma. Di ruang ICU, saya masuk ruang ICU, Pak. 600 juta sudah habis orang tuanya. Dia telepon mau jual mobilnya. Nangis nggak batin kita, Pak? Saya totok dengan izin Allah, sadar anaknya. Di Mitra Bekasi Timur, saya sebutkan nama rumah sakit ini, subhanallah, 3 bulan pasien saya koma, 2,5 miliar sudah habis untuk biaya di ruang ICU. Ya. Jadi kalau Bapak bilang, bagaimana Ustadz yakin? Saya begitu yakin, Pak, karena saya sudah masuk ruang-ruang ICU hampir rumah sakit di Jabodetabek. Bahkan terakhir saya nota Bu Wapres, saya sebutkan juga akhirnya pada hari ini. Beliau secara penjepit, Pak. Dia telepon sama Pas Wapres saya. Saya tidak angkat karena saya lagi ada pasien. Kalau saya nonton pasien kan tidak boleh angkat telepon, kan tidak etis kan? Terus saya nonton, saya baca WA, Ustadz tolong angkat telepon. Ada apa Pak? Pak Jenderal kan begitu. Ini Bu Wapres ada penjepit. Datanglah Pas Wapres ke klinik saya di Jati Asih itu, jemput saya. Saya tetap beliau di waktu itu pergantian, pas hari pergantian presiden kan? Ya, Bu Wapres, Bu JK itu, ya. Saya cari perlemakan yang menekan tulang beliau pakai baju, saya pakai sarung tangan. Saya totok beliau pelan-pelan, subhanallah. Totok yang kedua beliau bilang, alhamdulillah Pak Abdul Rahman, sudah tidak sakit seperti dulu, sudah berkurang nyerinya. Jemput lagi berikutnya terapi yang kedua, alhamdulillah sudah nggak sakit lagi, selesai. Yakin saya, begitu yakin saya Pak, yakin. Ya. Di Ambon saya di Ambon Pak, jam 12 malam saya ke Ambon, rumah sakit tentara di Ambon. Orang Jakarta harus dibawa ke Jakarta, tapi jantung tidak stabil. Jam 12 malam saya ke Ambon, jam 5:30 pagi sampai di Ambon. Masuk rumah sakit tentara, nego dengan tim dokter, bisa nggak kita totok? Nego dengan dokter jantung, dengan dokter saraf, lama negonya kan? Saya bilang, Ibu jangan lama-lama, bikin surat pernyataan, saya tanda tangan, saya totok, saya bilang. Saya totok Pak, jantung stabil, hari Senin dibawa pulang ke Jakarta. Ya. Jadi kalau Bapak bilang bagaimana Ustadz yakin? Saya begitu yakin karena saya tangani pasien-pasien di ruang ICU. Begitu yakin.
Makanya saya berterima kasih ada Dr. Robi yang bisa kerjasama bagaimana ini kita riset hingga umat Islam ambil manfaat begitu. Kalau berdebat kita lama, Pak. Ini 2 hari 2 malam nggak selesai. Terima kasih Dr. Robi, ini luar biasa. Allah pertemukan kita. Allah pertemukan orang-orang yang baik, betul tidak? Insya Allah ketemu Pak, begitu. Saya butuh bimbingan Dr. Robi, ya kita perlu riset, ya silakan. Begitu. Nggak perlu pasang ring Pak, nggak perlu bypass jantung. Itu kan berapa nanti triliun uang umat terselamatkan, kan begitu. Terakhir tadi apa pertanyaan? Ustaz, mohon maaf tadi. Vaksin. Aduh, sampai lupa. Harusnya saya nggak ingatkan itu. Saya kemana-mana Pak, itu sampai di Payakumbuh waktu dengan ketemu Ustaz Usma, saya udah divaksin, karena harus naik bis akhirnya kan. Harusnya naik pesawat kan. Karena ada divaksin Pak, harusnya naik bis. Tapi kan setiap minggu kita harus keluar kota. Ya. Tapi banyak off the record ini, jangan dari sini. Itu Ustaz ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini sudah begitu panjang. Terima kasih kembali Dr. Robi sudah mengingatkan sama-sama kita dapat ilmu dari beliau ya. Semoga Allah pertemukan kita kembali dan bisa lanjut lebih jauh lagi. Insya Allah saya akan berterima kasih kalau dokter bisa membantu, subhanallah ya. Karena kita perlu tim medis ya, dokter-dokter yang subhanallah tawadu, yang bisa menerima perbedaan begitu ya. Saya pun harus menerima juga ya, karena beda konsep kan harus kerjasama, bukan harus berpisah gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin.